Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Sinta dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya berkuliah di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 230803044. Video ini untuk memenuhi tugas di mata kuliah saya, belajar dan pembelajaran, yang diampu oleh dosen Ibu dosen Yesika Novita Rahmi MPD. Baiklah, saya langsung saja mulai. Yang pertama itu, siswa mengalami keterlambatan dalam membaca sehingga gurunya memberikan bimbingan secara rutin selesai akhir pelajaran. Setelah beberapa bulan, siswa tersebut mampu membaca dengan fasih dan mulai bisa menghafal. Jelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran dalam kasus tersebut serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Yang pertama itu perbedaan proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu belajar adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa secara aktif untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai baru. Dalam kasus siswa yang mengalami keterlambatan membaca, proses belajar terjadi ketika siswa tersebut berusaha memahami huruf, kata, dan akhirnya mampu membaca dengan fasih. Belajar juga merupakan perubahan perilaku atau kemampuan yang terjadi dalam diri siswa sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Sedangkan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu, memfasilitasi, dan mengarahkan proses belajar siswa. Pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dirancang agar siswa dapat belajar secara optimal. Dalam kasus ini, pembelajaran terjadi ketika guru memberikan bimbingan rutin setelah jam pembelajaran, menyediakan metode atau strategi tertentu, serta motivasi siswa agar mampu membaca dengan baik. Bagaimana peran guru dalam proses belajar dan pembelajaran? Yang pertama itu, guru itu sebagai fasilitator. Guru menyediakan bimbingan, materi, dan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru sebagai motivator. Guru memberikan dorongan agar siswa tetap semangat dan percaya diri dalam belajar. Yang ketiga itu, guru sebagai pembimbing. Guru memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan pendekatan jika diperlukan. Terus bagaimana dengan peran siswa? Yang pertama itu, siswa sebagai subjek belajar. Siswa aktif berlatih, mencoba, dan mengulangi materi yang dibimbing oleh guru. Yang kedua, siswa sebagai penerima umpan balik. Siswa menerima masukan dari guru dan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga itu, siswa sebagai pelaku perubahan. Siswa mengalami perubahan kemampuan, misalnya dari tidak bisa membaca menjadi fasih membaca dan mulai bisa menghafal. Jadi dapat disimpulkan dalam kasus tersebut, proses belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa karena usahanya sendiri dalam memahami dan menguasai kemampuan membaca. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan guru untuk membantu siswa mencapai perubahan tersebut. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sementara siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu ada soal berupa dalam proses pembelajaran di sebuah kelas, guru menggunakan media visual, praktik langsung, diskusi kelompok, dan kuis interaktif dalam menyampaikan materi IPAS tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Berdasarkan paparan di atas, identifikasi jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan oleh guru serta jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak dalam proses tersebut. Lalu jelaskan mengapa banyak metode ini. Kedua, jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan guru adalah berdasarkan paparan guru menggunakan media visual, praktik langsung, berdiskusi kelompok, dan kuis interaktif. Berikut jenis-jenis pelajaran yang tampak. Yang pertama itu pembelajaran visual. Penggunaan media visual untuk menyampaikan materi membantu siswa memahami konsep secara lebih jelas dan menarik. Yang kedua itu pembelajaran praktik langsung atau demonstrasi. Siswa melakukan aktivitas langsung, misalnya eksperimen, praktik, sehingga belajar melalui pengalaman nyata. Yang ketiga itu pembelajaran diskusi kelompok atau kooperatif namanya. Siswa berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok untuk saling bertukar ide dan memperdalam pemahaman. Yang keempat itu ada pembelajaran interaktif, yaitu kuis interaktif, yaitu menggunakan kuis sebagai metode yang melibatkan siswa secara aktif dan mampu memberikan umpan balik secara langsung. Adapun prinsip-prinsipnya, prinsip yang pertama itu siswa yang aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi terlibat langsung melalui praktik, diskusi, dan kuis tadi. Yang kedua, pembelajaran kontekstual dan relevan. Materi sumber energi dan pemanfaatannya disampaikan dalam media yang praktik, yang nyata, dan mudah dipahami. Lanjut.
Yang ketiga itu kolaborasi dan interaksi sosial, diskusi kelompok, mendorong siswa belajar secara sosial, saling berbagi ide, dan membangun pengetahuan bersama. Baiklah, yang keempat itu ada umpan balik dan evaluasi berkelanjutan. Kuis interaktif memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan guru mengenai pemahaman materi, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan. Terus mengapa metode ini penting? Oke, yang pertama itu kenapa? Yang pertama memenuhi beragam gaya belajar. Setiap siswa kan memiliki gaya belajar berbeda dan memiliki daya tangkap yang berbeda. Terus yang kedua itu peningkatan motivasi dan minat belajar, variasi metode membuat pembelajaran lebih menarik, tidak monoton. Yang ketiga itu mengembangkan berbagai keterampilan. Yang keempat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan kombinasi metode. Baik, kita langsung lanjut ke nomor 3. Guru memberikan hadiah kepada siswa ketika dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Sedangkan di kelas lain, guru menggunakan peta konsep guna membantu siswa memahami jenis-jenis alat indera manusia. Jelaskan perbandingan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme berdasarkan dua kasus tersebut, serta bagaimana masing-masing teori menjelaskan proses perubahan perilaku atas pemahaman siswa. Baik, itu di nomor 3. Perbandingan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme berdasarkan kasus tadi ya, ada dua kasus. Yang pertama itu pendekatan behaviorisme, fokus pada perubahan perilaku yang terlihat dan terukur dari siswa sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan guru. Proses guru memberikan hadiah atau reward sebagai penguatan positif ketika siswa dapat menjawab pertanyaan yang benar. Hadiah ini berfungsi sebagai stimulus yang meningkatkan kemungkinan perilaku menjawab dengan benar itu terulang kembali. Menurut behaviorisme, belajar terjadi karena adanya hubungan stimulus dan respon. Perilaku siswa diinginkan atau menjawab dengan benar itu diperkuat melalui hadiah sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Proses mental internal tidak menjadi fokus utama, yang penting adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua itu pendekatan kognitivisme. Menurut kasus yang di atas tadi, pendekatan ini berfokus pada proses mental, pemahaman siswa dalam pengorganisasian dan mengkonstruksi pengetahuan baru. Proses guru menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami jenis alat indera manusia dengan menghubungkan konsep-konsep secara sistematis. Ini menstimulasi proses berpikir, asimilasi, dan akomodasi dalam pemikiran siswa. Kognitivisme itu menekankan bahwa belajar adalah perubahan pemahaman dan persepsi yang terjadi melalui proses mental aktif. Siswa membangun makna baru berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam dan tahan lama. Proses internal seperti berpikir dan mengorganisasi informasi sangat diperhatikan. Dalam kasus pemberian hadiah tadi, guru menerapkan pendekatan behaviorisme yang menekankan penguatan perilaku melalui stimulus eksternal sehingga siswa termotivasi untuk mengulangi perilaku yang benar. Sedangkan pada penggunaan peta konsep, guru menerapkan pendekatan kognitivisme yang menekankan proses mental siswa yang mengorganisasi dan memahami informasi secara mendalam. Keduanya menjelaskan perubahan siswa, namun behaviorisme fokus kepada perubahan perilaku yang tampak, sedangkan kognitivisme itu fokus pada perubahan pemahaman internal siswa. Lanjut ke soal keempat. Seseorang guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tentang beberapa isu sosial dan mengajak siswa membuat proyek sosial bersama sebagai bentuk pengalaman dan nilai Pancasila. Jelaskan bagaimana pendekatan humanistik dan konstruktivisme tercermin dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampak positif dan penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Yang pertama itu pendekatan humanistik dan konstruktivisme. Dalam kasus guru mendorong siswa mengemukakan pendapat dan membuat proyek sosial. Yang pertama, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini menekankan pengembangan potensi individu secara holistik, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mengutamakan pembentukan karakter serta nilai-nilai kemanusiaan.
seperti kasih sayang, toleransi, dan aktualisasi diri. Dalam kasus ini, guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tentang isu sosial yang memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, mengembangkan kesadaran sosial, dan membangun empati nilai-nilai penting dalam Pancasila. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung kebebasan berpikir dan refleksi siswa terhadap nilai kemanusiaan. Yang kedua itu ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif di mana siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Dalam kasus ini, siswa diajak membuat proyek sosial bersama yang merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman dan kolaborasi. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mengkonstruksi pengetahuan dan nilai-nilai Pancasila melalui refleksi dan kerjasama yang nyata. Guru berperan sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan pemecah masalah. Dampak positif yang penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Yang pertama itu pengembangan karakter. Pendekatan humanistik membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial seperti toleransi, rasa empati, dan tanggung jawab, yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila. Siswa belajar menghargai perbedaan pendapat dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua itu mengembangkan pemikiran kritis. Pendekatan konstruktivisme mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif melalui pengalaman langsung dalam proyek sosial. Siswa belajar menganalisis isu sosial, merencanakan tindakan, dan mengevaluasi hasil secara refleksi. Hal ini meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan problem solving. Yang ketiga itu motivasi dan kemandirian belajar. Kombinasi kedua pendekatan ini motivasi siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri karena mereka merasa dihargai secara individu dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang bermakna. Dalam kasus tersebut, pendekatan humanistik tercermin dalam dorongan guru untuk mengembangkan potensi dan nilai kemanusiaan siswa melalui pengungkapan dan pendapat, sedangkan pendekatan konstruktivisme tercermin dalam kegiatan proyek sosial melibatkan pengalaman dan interaksi aktif siswa. Penerapan kedua pendekatan ini secara sinergis terdampak positif pada pembentukan karakter Islami dan Pancasila yang kuat serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa secara menyeluruh. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata salah dan kurang, dimohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.